Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya YY, customer BIM House. Kebetulan latar belakang advokat. Ingin sedikit berbagi apa yang saya pahami, apa yang saya mengerti tentang aplikasi yang umumnya banyak masyarakat merasa bahwa aplikasi yang dimaksud telah merugikan, telah menipu. Katakanlah ada satu aplikasi dan aplikasi ini milik Ahmad. Nah, ini hanya Ahmad ini hanya umpama ya, aplikasi milik Ahmad. Nah, sekarang misalnya ada orang merasa sudah transfer, sudah terpenuhi semuanya dan dia harus dapatkan sesuatu. Nah, oke, saya tidak akan membahas masalah aplikasinya. Saya akan membahas bahwa benarkah aplikasi atau si Ahmad telah melakukan tindak pidana penipuan dan merugikan banyak pihak. Gampang cara melihatnya, cara mengujinya. Nah, pertama kita harus lihat peristiwanya dulu. Kalau bicara peristiwa itu ada tempus delicti atau locus delicti. Kalau tempus itu kapan terjadi atau waktu ya, berkaitan dengan waktu. Nah, dengan locus delicti berkaitan dengan tempat kejadian. Nah, misalnya Anda ikut aplikasi milik Ahmad ini sudah setengah tahun. Ya. Nah, kemudian berapa kali Anda top up? Misalnya. Nah, dari semua perjalanan itu Anda kan merasa ini benar berjalan gini. Nah, kemudian Anda di satu hari Anda ada yang ngasih tahu bla 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 bahwa Ahmad ini punya aplikasi gak benar. Dan Anda coba cek. Nah, saat Anda menyadari bahwa Anda merasa ditipu, saat itu juga disebut bahwa Anda menyadari saat itu, bukan sebelum-sebelumnya. Saat itu Anda di mana? Misalnya ada di Bandung. Ya di Bandung berarti. Ya kan, locus delictinya. Kapan Anda mulai menyadari? Nah, itu peristiwa, bicara peristiwa pertama. Nah, kemudian ketika Anda menyadari peristiwa, kapannya, jamnya berapa, saya mulai menyadari. Nah, berarti Anda kalau mau bikin laporan, ya di Bandung. Walaupun ada domisili Jakarta. Nah, kemudian yang kedua, para pihaknya. Katakan Anda memposisikan diri sebagai pelapor. Telapornya siapa? Tentu yang pemilik aplikasi kan, Ahmad. Nah, bicara Ahmad, ada pertanyaan. Kapan Anda bertemu dengan Ahmad? Nah, di sini Anda belum pernah bertemu dengan Ahmad. Anda urusannya dengan aplikasi. Ahmad itu apakah laki-laki atau perempuan, besar, kecil, muda, Anda nggak tahu. Anda urusan dengan aplikasi. Berarti Anda tidak ada hubungan langsung dengan Ahmad. Hubungan Anda dengan aplikasi. Kalau hubungan Anda dengan aplikasi, tentu aplikasi yang menipu Anda. Itu loh. Nah, untuk membuktikan aplikasi menipu Anda, ya ditanya ke Deperindak atau Menkominfo. Mengenai digitalnya benar enggak? Ini milik Ahmad. Digitalnya atau aplikasinya benar nggak perizinannya, peruntukannya sesuai itu. Jadi untuk para pihaknya tidak mudah Anda menentukan siapa-siapanya. Seenaknya aja, mentang-mentang Anda tahu pemiliknya si Ahmad, kita laporin Ahmad. Nah, emangnya gampang bikin laporan. Yang ketiga, perbuatannya. Nah, sekarang kalau Anda melaporkan Ahmad, yang dari para pihak aja nggak nyampe, apalagi perbuatan. Perbuatan mana? Yang dianggap bahwa perbuatan itu perbuatan tidak pidana. Kapan si Ahmad ini melakukan tindak pidana? Nah, di mana?
Nah, kalau kapan dan di mana harus bertemu, seperti saya bilang tadi para pihak. Nah, bicara perbuatan, apalagi perbuatan mana? Sulit. Nah, kalau misalnya yang Anda maksud adalah perbuatannya menggunakan digital aplikasi, nah tentu aplikasi digital ini adalah sebagai alat atau modusnya atau sebagai medianya. Nah, kalau seperti ini berarti bukan tadi yang saya sebutkan aplikasi. Kalau aplikasi ini tentu perizinan hubungannya. Kalau alat atau media digunakan ini berarti ini odong-odong. Artinya tidak ada perizinan, tidak melalui Menko Info, tidak melalui ini hanya bikinan biasa segala macam langsung dibikin oleh para tertarik pada transfer. Nah, artinya betul Ahmad telah melakukan tindak pidana dengan media alat digital itu bisa. Tapi digital ini benar, aplikasinya ada dan benar-benar ini ada perizinan berarti tidak. Yang dimaksud bahwa ini media sebagai alatnya bukan. Artinya perbuatan itu tidak mudah juga kita untuk membuktikan. Yang keempat, adakah kerugian? Nah, kalau bicara kerugian, kalau kerugian Anda hanya 1 juta, misalnya Anda transfer 1 juta, 3 juta. Anda sebagai pelapor 3 juta, ya kerugian Anda 3 juta. Kalaupun damai juga dibalikin 3 juta. Nggak mungkin pidana 3 juta, minta disita semuanya aset-aset Ahmad. Wah, ini nih ilmunya dari Hong Kong nih. Pasti yang banyak nih orang-orang yang menganalisa ini. Yang asal bunyi. Tenang aja, kalau dilaporkan 3-4 orang dari beberapa polda, maka aset akan sita. Yang terima uang akan diseret, bla 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 bla. Tanya, kuliah di Hong Kong, Hong Kongnya di mana gitu. Gitu ya. Nah, orang kerugiannya segitu mau minta disita-sita semua. Enak aja. Paling 10 orang berapalah kerugiannya 500 juta, 500 juta. Mana mungkin sementara asetnya ada ratusan miliar. Mana mungkin dengan uang 5 juta atau 10 juta, 15 juta kerugian mau menyita semuanya, nggak mungkin. Kalau menyita semua itu berkaitan dengan perizinan. Gitu, ya. Nah, itu pun juga delik pidana ini delik material. Ya, gitu loh. Nah, kalau delik formilnya juga harus tahu juga bedanya delik formil dan delik material. Kalau delik formil, perbuatan mana yang melanggar undang-undang? Gitu, delik formil. Contohnya delik formil ini orang naik motor nggak pakai helm, kan gak ada korbannya. Gara-gara nggak pakai helm itu melanggar aturan, itu namanya delik formil. Nggak dibutuhkan siapa korbannya. Tapi kalau delik material harus ada korbannya dulu, harus ada kerugiannya dulu. Kalau ada kerugian maka dicari perbuatan mana yang menimbulkan kerugian, itu namanya delik material. Nah, paham ya? Nah, sekarang bahwa digital ini masuk delik formil apa delik material? Ya, gitu. Tergantung. Kalau tidak ada pakai perizinan segala macam masuk delik formil. Karena berkaitan dengan perizinan gitu loh. Tapi kalau misalnya perizinannya lengkap dan Anda merasa tertipu, nah bicara delik material. Harus ada kerugiannya dulu. Dan jelas ada korelasinya. Kalau bicara kerugian, perbuatan mana yang mengakibatkan kerugian itu pasal 378. Kalau misalnya delik material, penipuan 378. Ya. Nah, berhubungan langsung. Sementara ini tidak berhubungan langsung melalui aplikasi. Berarti 378 tidak terpenuhi. Karena ini berkaitan dengan undang-undang khusus. Nah, kalau undang-undang khusus maka dilakukan secara khusus. Pihak kepolisian bukan tidak berwenang ya. Artinya bukan ranahnya untuk melakukan awal penyelidikan. Karena pertama kita lihat perizinannya dulu. Kalau ada perizinannya kita laporkan kepada instansi yang mengeluarkan perizinan. Nah, yang mengeluarkan perizinan juga tidak mudah. Harus dilihat juga kalau berkaitan dengan digital. Harus koordinasi dengan Menko Info. Koordinasi dengan Menko Info tentu juga tidak mudah. Harus dicari ahlinya yang bisa menyelidiki. Panjang udah urusan begitu. Tidak mudah. Jadi kalau ada yang ngomong, tenang aja kita laporkan di beberapa tempat. Nanti Ahmad bakalan ditangkap dan yang ikut, yang menikmati akan diseret semuanya. Itu asal bunyi. Bilangin. Berarti kuliahnya di Hong Kong gitu. Ya gitu. Kalau kaitannya dengan begitu harus dilihat dulu. Ada laporan polisi model A dan model B.
Kalau model A, itu laporan polisi yang dilakukan oleh polisi sendiri, oleh pejabat sendiri, aparat sendiri. Karena diduga telah terjadi satu tindak pidana yang sedang berlangsung dan merugikan masyarakat. Nah, poinnya harus sedang berlangsung dan merugikan. Tindak pidana sedang berlangsung dan merugikan. Sementara ya prosesnya sudah berhenti, sistemnya sudah berhenti, program sudah berhenti. Nggak mungkin. Nah, otomatis model A tidak terpenuhi. Kalau model A terpenuhi, berarti perizinannya tidak ada, ini segala macam tidak ada, maka polisi melakukan tindakan hukum, melakukan penyidikan, dan kemudian dilaporkan pada pimpinan, dinyatakan benar, dibuat gelar perkara, dibuat LP hari itu, dibuat penahanan hari itu juga, ditangkap, gitu. Karena mendesak. Nah, tapi kalau model B, laporan dari masyarakat kepada masyarakat, yang dilaporkan oleh yang melaporkan pula, yang dilaporkannya si Ahmad, masyarakat sama masyarakat, itu namanya model B. Nah, kalau model B, berapa kerugian si Fulan? 10 juta. Ya Ahmad balikin cuma 10 juta. Gak ada penyitaan aset-aset Ahmad sekian-sekian, gak ada itu. Tuh dari Hong Kong tuh kuliahnya, berarti itu asal bunyi, ya. Jadi tentu ini saya sampaikan agar kita punya dasar untuk memahami sesuatu. Jadi jangan terpengaruh, jangan terhasut. Kalau Anda merasa dirugikan, tanya kepada orang yang asli, betul-betul ngerti hukum. Jangan yang orang yang kuliahnya di Hong Kong, ya. Kalau di Hong Kong tuh tahu kuliahnya apa, gitu. Nanti bahasa Mandarin, ya, gitu ya. Jadi biar paham. Jadi maksud saya menyampaikan voice note ini agar kita punya bekal, punya dasar untuk menilai sesuatu sehingga kita tidak terpengaruh dan tidak terhasut. Dengan mudah kita mengatakan kita adalah korban, kita adalah korban. Nah, korban itu ada kriterianya. Wah, dia tuh pelaku. Pelaku juga ada kriterianya, betul atau tidak? Gitu ya. Nah, kalau pelaku juga lagi, apakah pribadinya melakukan tindak pidana atau dia melaksanakan sebagai kapasitas sebagai direktur utama? Itu pun juga harus dipersoalkan dulu, nggak mudah ya. Gitu. Ke rekening siapa? Ke PT ini. Ya PT, bukan pribadi dia. Nah, itu cerdas dulu ya. Itu yang ngomong-ngomong yang sok ngerti hukum itu, tanyakan ke dia. Atau Anda langsung aja ngomong, lu jangan sok tahu gitu. Nih aku udah dapat ilmu dari Pak Yeye. Jadi kalau untuk menentukan sesuatu peristiwa itu nggak gampang. Dilihat dulu ada peristiwa, ada para pihaknya, ada perbuatannya, ada korban. Gitu. Dan kalau peristiwa aja nggak gampang. Bikin laporan tiap-tiap daerah. Emang gampang tiap-tiap daerah. Ditanyakan dulu kapan Anda menyadari bahwa Anda tertipu. Gitu. Para pihaknya apakah orang atau badan hukum? Nah, apakah Anda ketemu langsung atau tidak? Atau melalui media? Gitu. Perbuatannya seperti apa? Delik material apa delik formil? Gitu. Objeknya. Ya, kemudian korban. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Saya tidak bermaksud apapun. Tidak bermaksud membela siapapun. Yang saya sampaikan ini adalah fakta dan pemahaman saya tentang hukum dan mohon bila mana ada kekurangan, mohon maaf. Dan ini tidak bermaksud menggurui siapapun. Yang penting adalah bahwa kita memahami sesuatu dengan benar secara hukum. Jangan sampai kita memahami sesuatu karena terhasut. Kalau yang menghasutnya orang benar, orang pintar segala macam, nggak apa-apa. Berarti mengajak kebenaran. Tapi yang menghasutnya omongannya asal bunyi, berbahaya. Berarti mengajak Anda ke arah yang sesat. Terima kasih, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.